yang saya hormati Sahabat Bait Kanda Saimah dan Kanda Rajali serta anak-anaknya dan menantu-mantunya. Maaf untuk menghemat waktu nggak disebutkan nama salah satu. Juga yang saya hormati Kanda Satimar Atas jalur dari keluarga Ayahanda Mogoni. Juga mohon maaf tidak di absen nama satu-satu. Juga yang saya hormati dari jalur keluarga Mamda Mardani, di antaranya yang hadir Adinda Mas Roni, Dina Masyita Mansur, istri, dan juga yang saya hormati Ketua Arisan Adinda Abah Khalil dan juga Ustaz Ahmad Syekh, dan juga yang saya hormati RT kita Bapak Kanda Masyudi atau Kanda Otong yang alhamdulillah kita mengikuti zikir tahlil tahmid dipimpin oleh beliau, ternyata alhamdulillah lancar banget. Bukan kaleng-kaleng guru. Boleh disebut Ustadz Otong. Hadirin wal hadirat jamaah arisan dan silaturahmi keluarga besar Kami Ta'ala dan kami Salih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mengadakan acara silaturahmi dan arisan tepat pada tanggal 1 bulan Rajab 1447 Hijriah. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 12 bulan. Inna inda tasyuri inda Allah isna asara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Jadi jumlah bilangan bulan itu ada 12. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 itu ada 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan apakah itu? Yang pertama bulan Zulqa'dah, bulan Apit. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut nyebutnya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berturut-turut. Tapi yang nyingsal satu yaitu bulan Rajab. Mengapa itu 3 bulan? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Sebab 3 bulan itu adalah di saat umat Islam melaksanakan ibadah haji, dan di saat itu juga diharamkan untuk berperang. Kemudian mengapa bulan Rajab juga termasuk di dalamnya? Ya, bulan ini muliakan Allah. Sebab di bulan Rajab ini banyak sejarah. Di antaranya yang sering kita dengar dan sering kita tahu itu adanya peristiwa Isra dan Miraj, yang di dalamnya diwajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah salat sehari semalam 5 waktu. Maka 4 bulan itu bulan yang sangat mulia. Manfaatkan bulan yang sangat mulia ini dengan kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berpuasa sunat, dan juga banyak-banyak bersedekah. Sungguh pahalanya sangat luar biasa.
Rajab dalam kitab Turatun Nasihin itu ada 3 huruf. Pertama Ra, kedua Jim, ketiga Ba, Rajab. Ra disingkat adalah rahmatullah, artinya kasih sayang Allah. Jim, jirmul aqi, artinya dosa manusia. Ba, birullah, kebaikan Allah. 3 kata ini, kalimat jimnya itu terhimpit oleh Ra dan Ba. Ra artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ba artinya kebaikan Allah. Dan dosa manusia itu dihimpit dengan 2 hal. Yang pertama rahmat Allah, kedua adalah kebaikan Allah. Artinya kalau kita banyak punya dosa di bulan Rajab ini, kalau kita bertobat, sungguh obatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat, lebih-lebih tobatnya di bulan ini pasti itu diterima. Saya pernah baca di Turatun Nasihin juga, ada di zaman Nabi Musa, ada preman di sebuah kampung. Ada preman bukan premandi. Preman ini selalu membuat keonaran, ibadahnya tidak mau. Kalau berbuat maksiat, kejahatan paling indah, mabok-mabok orang paling kuat, mencuri paling doyan, judi juga paling hobi. Di kampung itu dia terkenal sebagai preman yang membuat ulah, yang kampung tidak pernah damai dengan adanya beliau. Ceritanya di bulan Rajab itu, dia itu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia itu, dia itu tobat, bangun di tengah malam, dia tahajud dan bertobat kepada Allah sampai menangis. Apa isi tobatnya itu? Ya Allah, aku ini memang adalah preman yang sering berbuat jahat, sering berbuat maksiat. Orang kampung juga semuanya nggak suka sama aku. Ketika aku berbuat itu, sungguhnya aku sangat tahu bahwa itu kau larang, kau haramkan. Tapi aku ini ke bawah dengan teman-teman. Maka aku mohon ampunan darimu ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Sambil nangis mencucurkan air mata itu tobat di tengah malam. Yang kedua, ya tobatnya itu dia bilang, ya Allah, sesungguhnya aku itu suka dengan orang, dengan kampung yang banyak orang berzikir, banyak orang yang salat, banyak orang yang ngaji. Aku sesungguhnya pengen bergaul dengan para ustaz, para orang-orang saleh. Tapi aku ke bawah dengan teman-teman. Mohon ampun ya Allah, ampuni dosaku. Menangis itu, mencucurkan air mata. Tobatnya langsung hati. Nah, ketika meninggal dunia, orang kampung pikir bukan ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada ngucapin syukur, ya mampus. Sehingga mayatnya itu dilempar, nggak dikuburin, dilempar di sampah. Dilempar di sampah, nggak dikuburin, nggak dimandi.
Nah, ketika mayatnya itu dilempar sampai itu Allah berfirman kepada Nabi Musa lewat malaikat. Apa firman Allah itu? Hai Musa, itu adalah kekasihku itu. Bilang itu Nabi Musa terkejut juga, Allah yang bilang itu kekasihku. Kemudian bertanya, orang kampung semua orang ini dibilang preman, ini orang yang banyak dosa, selalu buat onar, selalu buat kejahatan. Kok mau bilang kekasihmu, wahai Allah? Apa yang ia lakukan? Dia itu menjelang meninggal dunia sudah bertobat. Tobatnya dari hati yang disebut taubatan nasuha. Dan ketika dia sudah bertobat, aku cabut rohnya, ajalnya sudah tiba, maka dosa-dosanya aku ampuni, dan dia adalah termasuk orang yang aku bilang kekasih aku. Masukkanlah dia ke dalam surga. Itu preman masuk surga gara-gara itu taubatnya langsung. Di bulan apa? Di bulan Rajab. Itu preman sembahyang enggak, jahatnya minta ampun, orang semuanya benci, diampuni. Apalagi kita yang sholat, yang selalu mengerjakan sholat walaupun barangkali ada yang bolong, maka yang bolong-bolong itu harus segera ditambal, dikodok. Juga puasa ya, puasa terutama ibu-ibu yang banyak kedatangan tamu, sebelum datang puasa di kredit puasanya berapa hari yang tinggal itu ya, ada. Yang kedua, bulan Rajab ini adalah bulan yang diturunkan keberkahan, sehingga Nabi doanya secara spesial, secara khusus itu doanya yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, juga di bulan Syaban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Ini bulan Rajab udah baunya bau puasa kan. Bulan Rajab, bulan berkah. Apa sih berkah itu? Sudah saya sampaikan. Berkah itu aja ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Yang tadinya sholatnya malas, masuk Rajab ini rajin sholatnya, berkah namanya itu. Yang tadinya sholatnya cuma fardu saja, ditambah dengan sholat sunat, rawatib, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, berkah itu. Yang tadinya pelit, sedekah, sekarang pemurah, berkah namanya itu. Ziyadatul khair, namanya berkah. Ini kita bisa interaksi dengan kita ya masing-masing. Yang kedua, berkah itu adalah ziyadatul mal, bertambahnya harta. Kalau bulan Maret baru punya motor, sekarang sudah punya mobil, berkah itu. Bulan Maret masih ngontrak, sekarang sudah punya rumah sendiri, berkah. Bulan Maret baru jadi karyawan biasa, sekarang sudah diangkat menjadi supervisor, berkah. Bulan Maret punya istri satu, sekarang punya istri dua, berkah itu. Berkah ya. Setuju gak itu ibu-ibu?
Nah ini bisa kita lihat teman-teman. Manakala usaha kita itu, harta kita itu bertambah dan terus bertambah, sesungguhnya itu adalah ada keberkahan hidup. Tapi kalau tiap hari susah, ini mungkin keberkahannya dicabut. Makanya ketika kita merasa seperti itu, kan kata Kiai katanya, perbaikilah salatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya, salatnya kita apain? Kita bengkelin, kita perbaiki, kita servis itu salat, dan nanti ada yang rusak salat kita. Yang ketiga, di bulan Rajab ini, bulan di mana kita sudah memulai latihan untuk ibadah puasa. Nih, kalau yang nggak biasa puasa, sunat kan ketika datang puasa fardu itu Ramadan, puasa baru hari pertama itu matanya nggak penting-penting, ngingetin jam mulut jam, lama banget tuh. Jam mulut dilihatin, dikit-dikit jam, dikit-dikit jam. Lama banget ini puasa. Kenapa? Nggak terbiasa. Makanya dilatih kita untuk puasa sunat dan pahalanya besar. Hari pertama ini, hari ini saya nggak puasa. Kamu tadi nggak puasa. Kita menghapus dosa sebulan. Dosa kita sebulan dihapus dengan puasa Rajab hari pertama. Bahkan kalau kita rajin puasa, insya Allah akan terhindar dari segala macam penyakit. Itu guru soleh orang Gatot. Waktu itu teman ngajar itu dia sakit mah nggak sembuh, dikit-dikit sakit mah, sembuh semua. Datang ke rumah gurunya, ajang Mastora Sukabumi, dicerita, dikasih nasihat, akan saya sebaiknya katanya dia lazimin puasa 3 bulan berturut-turut, bulan Rajab, bulan Roh, bulan puasa, ditambah 6 hari bulan apa? Syawal. Dipraktekin itu puasa 3 bulan. Alhamdulillah sehat, nggak lagi tetap. Itu nasihat dari siapa? Gurunya Ajang Master. Jadi kalau pengen terhindar dari penyakit memang harus banyak-banyak puasa. Sebab kalau puasa itu kan makanan itu kan yang membuat kita sakit kan itu dari sumbernya dari makanan. Karena terlalu banyak makan, apa aja masuk, kangkung masuk, genjer masuk, sate masuk, bakwan masuk, kacang masuk, apa aja masuk gitu. Akhirnya timbullah penyakit. Kalau kita banyak puasa, insya Allah tidak. Yang kedua, yang berikut adalah di bulan Rajab ini hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan dengan kalimat Allahumma balighna Ramadan. Sampaikan kita bagaimana menyiapkan dirinya. Kata guru saya, siapkanlah dari bulan Rajab ini terutama fisik dan juga siapkan uang, simpan uang di bulan Rajab ini. Sebulan ini cari duit, dia dapat 5 juta, setelah itu taruh di bombok, simpan 5 juta. Nanti bulan Roh nyari lagi, dapat 5 juta, simpan lagi 5 juta, taruh di kasno.
Kalau udah 10 juta barangkali untuk kebutuhan puasa itu cukup. Artinya kalau masuk bulan puasa kita kerjanya tidak diforsir, tenaga kita yang membuat puasa itu akhirnya kita cepol. Jadi kalau udah ada duit kan bini nggak marah-marah gitu kan ya, anak juga nggak nangis, ada duit gitu ya. Maka siapkanlah nih dari sekarang ini, siapkan apa namanya duitnya. Jangan sekarang berleha-leha, giliran Ramadan aja nyari duitnya gesit banget. Wah Allah, sampai nggak puasa dari hari pertama sampai terakhir nggak puasa. Ini salah namanya ya. Jadi kesimpulannya bulan Rajab ini adalah bulan kita mencari keberkahan hidup. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan, mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan untuk sama-sama kita mempersiapkan bulan Rajab, Sya'ban dan menuju bulan Ramadan tentunya dapat kita amalkan dan nanti kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat datang Anda Abdul Rasid beserta Sing Nikmat dari Jati Bening. Berapa jamaah? Keluarga besar Kubi Sauni Muhammad Tolong. Untuk kajian selanjutnya ini sambutan sekaligus nanti persiapan rohan teknis dan saran seperti apa untuk mukadimah oleh Kanda Abdul Khalid kami silakan. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.